Ada berapa banyak suami-suami dikhianati istri dan berkata aku mengampuni, tapi ternyata tidak bisa mempercayai istrinya, itu belum mengampuni. Ada berapa banyak orang tua yang pernah ditipu anaknya lalu berkata mengampuni, tapi masih belum bisa mempercayai anaknya. Masih lihat dulu keadaannya bagaimana, itu belum mengampuni. Mengampuni itu menghasilkan kepercayaan. Kasih itu percaya segala sesuatu. Saudara, inilah poin yang paling berat untuk manusia. Seringkali manusia ingat lagi. Terus ada kata-kata jangan-jangan. Jangan-jangan. Hapus kata itu. Nggak ada satu kata pun dalam ayat kitab Yesus berkata, wah jangan-jangan kok udah diampuni balik lagi. Nggak ada. Kalau dia mengampuni saya, dia mengampuni total. Dan dia lupa apa yang saya sudah pernah buat waktu saya menyakiti dia. Dia lupa. Jujur. Ini prinsip pengampunan yang luar biasa. Dunia butuh ini. Mengapa seringkali terjadi clash di antara kita? Cuma satu masalahnya, kita belum mengampuni saudara kita itu. Maka itu ketika terjadi lagi peristiwa itu, saudara, kita nyambung lagi dengan peristiwa yang sudah lewat. Nah, betul toh? Kan belum berubah. Dasar terus ngomong begitu. Akhirnya dosanya kena lagi kepada orang itu. Kalau kata dasar lagi. Yesus nggak begitu. Saudara, sejarah mencatat, bukan Alkitab. Benar atau tidak, saya tetap percaya juga. Apa yang saya katakan? Dalam sejarah gereja dicatat, Petrus pernah berkhianat sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Kapan? Lagi ini sejarah. Waktu kota Roma dibakar habis, Kaisar menuduh orang Kristen yang membakarnya. Padahal dia sendiri, yaitu Nero. Dia bakar sendiri kota Roma, dia tuduhkan orang Kristen. Akhirnya orang Kristen dikejar-kejar untuk dibunuh. Waktu itu Petrus ketakutan, dia lari sudah. Dia lari keluar dari Roma. Maka itu dalam tradisi gereja ada kata yang sangat populer, Quo Vadis Domini. Tuhan, engkau mau kemana? Jadi waktu Petrus lari meninggalkan Roma, dia ketakutan, takut mati juga. Saudara, di tengah jalan dia bertemu Yesus. Dalam bahasa Latin Yesus bertanya, Quo Vadis Domini. Mau kemana engkau Tuhan? Petrus sadar. Dia malu, saudara. Dia kembali ke kota Roma. Dia ditangkap. Dan sejarah mencatat, waktu Petrus mau disalib mati, dia berkata, aku nggak mau seperti guruku. Aku mau disalibkan kepala di bawah. Itu penebusan dosa. Dia berkata seperti itu. Jadi Petrus sempat berkhianat lagi secara sejarah, bukan secara Alkitab. Tapi toh Yesus tetap sayang dia dan mengasihi dia. Yang berkata kepada orang tua, kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, majikan kepada bawahan, bawahan kepada majikan, teman kepada teman. Betulkah saudara sudah mengampuni? Kalau betul mengampuni, pakai hal ini, percaya. Termasuk kepada bekas pacar yang pernah berkhianat habis-habisan, gombalnya sudah gombal yang siapa nggak tahu. Ngomongnya minta ampun, ternyata sudah nggak ada satu bukti. Saudara sakit kan? Ampuni. Saudara, maka itu saya berkata kepada saudara, bagian ini yang paling sulit dalam hidup kekristenan. Bagian ini yang paling sulit. Mengapa paling sulit? Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara, masalah mencuri, masalah membunuh, masalah perjinan, masalah yang lain, saudara, itu gampang diatasi, tapi satu masalah mengampuni. Betul nggak kalau saya berkata? Ini yang paling sulit dari segi manusia. Tapi mau tidak mau untuk kita dipulihkan, bagian ini pun harus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sebab dunia nggak akan bisa lihat dia kalau kita nggak punya pengampunan yang sama nilainya seperti pengampunan Allah kepada kita. Suami istri jujur, walaupun masih tinggal serumah, betul sudah saling mengampuni total. Bisa nggak saling percaya lagi? Satu hari ada satu keluarga yang konseling, suaminya kecewa luar biasa. Waktu konseling pranikah, kami ajarkan bahwa istri itu bendahara, itu Amsal 31. Suaminya percaya betul-betul, semua gaji dikasih, pokoknya ada uang dikasih.
Dia nggak pernah meriksa. Tahu-tahu hutangnya nggak karu-karuan istri, dia kaget betul. Aku yang kerja setengah mati, uang itu kamu apakan? Mereka ribut datang kepada kami lagi untuk bicara masalah itu. Kami cuma bilang satu lagi, mau tidak mengampuni, yaitu mempercayai. Semua berkata, apa? Orang tukang nggak bisa percaya duit lagi. Waduh, marah luar biasa. Isinya cuma tunduk aja nggak bisa berbuat apa. Mempercayai lagi itu sulit, saudara. Tapi ini hasil pengampunan. Coba renungkan lagi. Apakah Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Petrus basa-basi? Enggak. Dia berkata tulus. Gembalakan domba-dombaku. Walaupun ini rahasia Allah, saudara. Mengapa untuk pertama kalinya setelah sekian tahun Tuhan Yesus nggak pernah panggil nama Simon? Karena sudah diubah jadi Petrus sejak dalam Lukas 5. Hari itu dipanggil Simon lagi. Itu teguran yang luar biasa, saudara. Kenapa? Artinya Yesus berkata, ternyata Petrus, engkau sudah kembali ke hidupmu yang lama. Maka itu aku panggil nama lamamu lagi, Simon. Petrus sadar, kok dipanggil Simon aku? Bukan aku sudah diganti Petrus, ganti juga dia sendiri. Dia sadar, ya aku masih kembali ke manusia yang lama. Aku minta ampun, aku salah. Cara belajar untuk mempercayai itu. Belajar. Tadi siang saya cerita soal pembantu saya. Saudara lihat, begitu kami percaya mereka, mereka makin hormat kepada kami. Percaya luar biasa. Maka itu walaupun mereka nggak pernah tahu gajinya, mereka juga percaya bahwa kami pasti nggak akan mau macam-macam dengan mereka. Sudah berapa tahun mereka tinggal dengan kami. Saling percaya. Luar biasa Tuhan bekerja. Dan sungguh saudara, sampai hari ini kami belum pernah menemukan mereka nipu atau berkata nggak jujur. Luar biasa, enggak, belum pernah. Belajar mempercayai. Saudara, seperti itu Yesus buat atas kita, kita dipercaya lagi oleh Dia. Maka itu jujur kepada Tuhan. Kalau ini dibongkar betul-betul, maka akan ketahuan sebetulnya masih banyak orang Kristen yang punya musuh. Apalagi kalau saya berkata pakai kata ini, aku betul kok mengampuni. Betul, iya. Tapi kalau suruh ketemu nanti dulu dah. Lah sama saja itu belum mengampuni namanya. Apalagi kalau bicara soal kepercayaan ini kan. Beri kepercayaan lagi pada orang yang pernah menyakiti kita. Saudara, dunia akan lihat Yesus lewat kita. Karena kasih itu cuma satu. Amin. Enggak ada yang lain, saudara. Maka itu saya beriman, saudara. Kalau seandainya ada perubahan keadaan politik di Indonesia, lalu Kristen makin digencet, gereja nggak boleh ada, Alkitab nggak boleh ada, saya tetap yakin kasih itu tetap bisa keluar lewat kita, walaupun tanpa gedung gereja, tanpa Alkitab. Percaya nggak? Orang tetap akan cari Yesus lewat kita, sebab kasih itu cuma Allah sendiri. Saya yakin. Maka itu kalau saya bersaksi, saya menginjil, saudara, saya nggak pernah takut. Kenapa kita takut nginjil? Karena konsep nginjil kita salah. Kita mau jadikan orang itu jadi anggota salah satu gereja. Ini salah. Kalau sampai begitu kita salah. Dengan pemerintah pun kita jadi salah. Tapi kalau kita menginjilnya, membagikan kasih Allah kepada dunia ini, mereka pasti nggak akan nolak karena itu yang dibutuhkan. Pasti nggak akan nolak. Ayo, siapa orang Jakarta? Jujur ya, ini saya pernah berkata di beberapa tempat di Jakarta ini. Siapa orang Jakarta yang nggak pernah jalan di jembatan-jembatan penyeberangan di dalam kota? Pasti bertobat orang Kristen seperti ini. Dulu urusannya apa? Saya naik metro, naik metro mini, saya ingin tahu keadaan mereka. Saya senang bisa ketemu orang-orang itu. Sepanjang jembatan penyeberangan di Jakarta nggak pernah kosong jembatan itu. Isinya 2 kelompok. Kalau nggak pengemis, orang jualan. Berkali-kali saya temui mereka. Saya kadang-kadang beli sisirnya di situ, beli gunting, beli yang enggak lah. Pokoknya untuk bahan buat ngomong. Saya nggak perlu sebetulnya, cuma ingin ngomong. Ya saya beli, saya bawa pulang. Nanti kalau ada orang perlu, ya saya kasih begitu. Tapi ada satu percakapan yang enak sekali dengan mereka. Berkali-kali saya mikir soal mereka. Mereka kan orang miskin juga. Betul, kalau nggak miskin ada apa di situ?